saya ketika siapa yang pernah menjabarkan seperti ini belum pernah yang dengar, karena di buku pun belum pernah yang baca. Karena ini murni dari Tuhan. Ketika tiang dari orang, pasti saya akan ceritakan dari orang. Kenapa? Karena saya mulai menjadi pelayan Tuhan, ingin menjadi kaki dan tangannya Tuhan, ingin menjadi pikiran menguasai dirimu ketika permasalahan yang terjadi terhadap diri kita. Yang dalam doa hari yang kita dokternya sibuk. Akhirnya pas dapat kok dokternya bilang hari Kamis saja, dok saya Kamis sudah sidang dok, dokter harus menemani saya sidang untuk meringankan. Ya Kamis apa? Kamis Rebo itu dia doa, saya dikata tunjuk buat kencing ini positif. Hah? Positif. Kenapa positif? Karena ketika engkau positif, engkau harus direhab. Ketika engkau negatif, berarti engkau sudah bisa menjalani proses hukuman. Saya tanya lagi, siapa? Benarkah engkau Tuhan yang menuntun saya selama ini? Ya, saya Tuhan. Ketika saya bertanya, bagaimana saya percaya engkau Tuhan? Saya terbentuk bagaimana saya bisa bercerita bahwa Tuhan yang menuntun saya. 3 rahasia kehidupan sudah saya ceritakan kepadamu. Dan ketika engkau ingin tahu bagaimana Tuhan dan siapa Tuhan, bagaimana saya? Pernahkah kau merasakan lapar? Ada. Misalnya lapar. Tahu lapar? Tahu saya lapar. Bagaimana bentuk wujud lapar? Wujud lapar. Bagaimana wujudkan lapar? Ya bisa Tuhan. Tapi kau merasakan lapar? Merasakan saya lapar Tuhan. Begitu pula saya. Kau tahu Tuhan, tapi kau tidak bisa melihat. Kau merasakan. Tuhan kalau saya lapar, kalau saya makan kan saya kenyang. Saya jawab, makan saya kenyang. Tuhan lagi jawab, ketika engkau berdoa, apakah kau tidak tenang? Karena aku datang guling-guling. Betul-betul saya tidak dapat pelajaran dari manapun dan dari siapapun. Semua betul-betul dari itu beliau yang berkata kepada kau. Semoga Tuhan mendengar apa yang saya ceritakan hari ini. Karena itu betul-betul yang tidak dapat. Dan kayak logika yang ceritakan teman-teman masuk gak logika? Nah, benar nggak? Itu Tuhan yang menuntut saya. Saya ketika siapa yang pernah menjabarkan seperti ini belum pernah yang dengar, karena di buku pun belum pernah yang baca. Karena ini murni dari Tuhan. Ketika tiang dari orang, pasti saya akan ceritakan dari orang. Kenapa? Karena saya mulai menjadi pelayan Tuhan, ingin menjadi kaki dan tangannya Tuhan, ingin menjadi pikiran menguasai dirimu ketika permasalahan yang terjadi terhadap diri kita. Ketika masalah keluarga, kadang-kadang itu yang membuat kita menjadi sangat depresi dan terluka. Bisa jadi kalau kita nggak kuat di sini, tempatnya membuat kita menjadi gila, frustasi, bahkan bisa-bisa kita bunuh diri. Ada beberapa yang sudah membuktikan depresinya terlalu tinggi sampai harus teriak-teriak, betulkan kepala ke tembok, ada sampai mau bunuh diri, dan ada yang sudah gantung diri di dalam lapas, ada yang minum cairan sampai mati. Inilah kondisi dalam penjara yang sangat membuat kita stres dan depresi. Para istri kadang-kadang tidak pernah mau mengerti. Keluarga kita tidak pernah mau tahu kondisi kita di dalam ini seperti apa. Dipikir kita di dalam ini enak, semuanya serba ada. Tidak. Kita dalam penjara berjuang untuk mendapatkan sesuatu agar kita bisa hidup, agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa kita pakai untuk kita mendapatkan sesuatu harapan dan nasib. Penjara sangat keras, dan penjara ini betul-betul seperti rimba yang diatur, tetapi berbahaya ketika kita sedikit melewati aturan, kita terbuang dari rimba ini. Dan ketika keluarga oleh istri, lupakan masalah hinggapi sebentar di kepalamu, terus taruhlah di sebelahmu, karena dia tidak akan bisa kau pecahkan masalah itu sekaligus langsung saat itu. Biarkan itu sebagai bumbu untuk engkau jalani. Jangan kau masukkan ke dalam jiwa dan ragamu, karena itulah yang membuatmu menjadi gila, karena terbebani oleh masalah keluarga. Jadi tetap berdoa, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan keajaiban. Ketika dia benar, dia akan jadi benar. Ketika dia salah, dia akan jadi salah. Di sini rumah Tuhan. Ketika ada keluarga atau istrinya yang mengkhianati, buat para istri yang menyakiti suaminya di dalam penjara atau keluarganya dalam penjara, ini kita disakiti. Ketika kita disakiti, kita berdoa di sini setiap hari, sehari bisa 4 kali, sampai kita berdoa untuk memanggil nama Tuhan. Ketika kita sudah bersih diri kita, tidak ada dosa dan tidak ada noda dalam diri kita, karena kita tidak melakukan kejahatan apapun, kita hanya berserah diri kepada Tuhan. Ada keluarga yang berani menyakiti itu, pasangan yang menyakiti pasangannya, maka jangan salahkan. Ucapan yang di dalam penjara itu sangat-sangat akan membakar.
ucapannya adalah doa, ucapannya adalah bukti dari Tuhan menyayangi dan membuktikan dirinya akibat dari dirinya mengabdi pada Tuhan. Jadi inilah orang yang teraniaya. Jangan para istri berani untuk menyakiti atau membohongi suaminya yang teraniaya di dalam penjara. Kasihan suaminya, kasihan keluarganya. Mohon didengarkan buat keluarga yang mempunyai pasangan berada di luar penjara. Itu kira-kira yang bisa disampaikan. Yes. Pandangan dan apa yang saya rasakan ketika Tuhan mengatakan bahwa penjara itu buat kita-kita yang di dalam penjara bukanlah hal yang tidak baik. Karena kategori penjara bisa dikategorikan dengan 4 kategori. Pertama, orang di penjara itu karena memang dia menjalani hukum karmanya. Karma itu dia jalani dan dia menerima karma, akhirnya dia masuk penjara. Yang kedua, karena ulangi deh, udah. Oke, ini terus muter di. Jadi membantu orang tidak harus pandang dulu ketika membantu apapun, yang penting perbuatan baik, karena pahalanya adalah karma yang akan baik kita terima. Karena karma tidak berupa uang, tidak berupa barang, tapi berupa perbuatan. Bagaimana kita berbuat itulah yang akan melekat sampai yang lahat. Jadi bukanlah uang materi yang akan kita bawa mati, tapi perbuatanlah yang akan menemani kita. Ketika teman-teman ini berbuat membantu saya perbuatan baik, itulah karma dan pahala. Pahala yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala pada Tuhan sebagai imbalan atas kebaikan yang apa sudah dilakukan hari ini terjadi. Nah, ada tamu lagi satu, silakan Mr. Progi. Ini ada mengukur. Di situ berjuang, akhirnya semua yang di bawah 1 gram dapat pasal 127, yang di bawah 1 gram sudah dapat. Ya, bukan apa yang ditanam kan pasti tumbuh juga, cuman kapan tumbuhnya tinggal waktunya. Memang perjuangan itu kan perlu seorang untuk mengucapkan semua itu kan. Tapi saya rasa 127 ini banyak tidak sesuai. 02 bukan 127, 112. Karena 122 itu kan menguasai memiliki.